Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham ERA ya, atau ERA Jaya Swasembada Tbk ya. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 3 April ya, dan hari ini Senin tanggal 16 April ya, harganya nggak kemana-mana teman-teman ya. Kembali ke harga pembukaan di 510 per lembar saham. Kalau kita lihat price performance-nya teman-teman ya, untuk 10 tahun ini masih negatif ya, 17,74%. Nah, kalau 5 tahun dan 3 tahun ini beggar teman-teman ya. Teman-teman untung 2 kali lipat, 1 tahun masih negatif 5%. Nah, ini 6 bulan, 3 bulan masih profit ya, sebulan. Dan kalau teman-teman belinya baru 1 minggu yang lalu, ya malah floating minus 7%. Year to date sendiri sudah naiknya cukup tinggi ya, 30%. Harga tertinggi di 580 dan ini mendekati harga tertingginya dibanding dengan harga terendahnya di 376. Oke, nanti seperti biasa kita akan membahas analisa saham merah ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamental ya, kita akan lihat ini perusahaan apa dan kinerjanya seperti apa secara umum. Kemudian dari seasonality, biasanya nih saham ini potensi naiknya ada di bulan apa. Kemudian dari bendarmologi, bagaimana saham ini berpindah tangan selama setahun terakhir. Kemudian dari sisi teknikalnya, ini arah harga sahamnya akan kemana kira-kira. Oke, kita mulai aja. Seperti biasa kita harus tahu dulu ya ini perusahaan apa, lebih dekat, tahu lebih dekat ERA ya. Jadi ini sudah dari 96 ya, ERA Jaya Group ini kegiatannya adalah importir, distribusi, perdagangan retail, perangkat telekomunikasi seluler atau handphone lah ya. Nah, kemudian ada apa? SIM card juga ya, sama voucher isi ulang. Ini jadi satu paket teman-teman ya. Handphone, SIM card dan voucher isi ulang. Kira-kira ada aksesorisnya juga ya. Terus perangkat internet, kemudian ada voucher-voucher Google Play dan segala macam ya. Ini merek-mereknya, ini merek-merek yang tentu saja sudah nggak asing ya. Ada Apple, Asus, DJI, Garmin, Google, GoPro, Honor, Huawei, Infinix, Nokia, Oppo, Realme ya, ini tentu saja udah nggak asing ya teman-teman ya. Oke, ini sudah listing di bursa tahun 2011 ya, dengan harga IPO-nya 1.000 dan ini pernah stock split 1 kali, 1:5 data yang ada. Berarti seandainya ini memang cuman ini aja, berarti harga IPO-nya 200 ya, dan harga saat ini sudah 500, berarti kira-kira dari harga IPO-nya sudah naik 2,5 kali lipatnya. Nah, ini adalah bisnisnya Era Jaya secara keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang digital, ya, ada Erafone, kemudian ada iBox, ini Apple reseller ya, ada Samsung yang mono brand ya, benar-benar Samsung only, kemudian ada Mi Store juga, ada multi brand ya, Era Blue. Ya, kemudian ada lifestyle juga, ada Urban Republic, IT, Garmin, DJI, Marshall, GD Sport ya. Kemudian ada beauty and wellness juga, face shop, B2B medical equipment, distributorship ya. Jadi ini punya distributor juga teman-teman ya. Kemudian ada Wellings, ini farmasi. Kemudian ada Sushite, ini Japanese restoran ya. Jual sushi, ada Grand Lucky, grocery store, dan Paris Baguette. Ya, jadi kira-kira itu teman-teman ya, bisnisnya Era Jaya. Jadi nggak cuma handphone. Kemudian kalau kita cek dari keseluruhan ya, omni channelnya dia sudah memiliki 1.254 retail outlet, ada distributionnya tadi 90 ya. Kemudian ada ini apa ini Party Build Outlets ya. Ada juga yang di Malaysia, ada juga yang di Singapura ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dari kinerjanya teman-teman ya? Tadi kan gambaran perusahaan secara umum. Untuk kinerjanya sendiri meningkat terus ya, secara stabil setiap tahun. Ya, ini pernah turun 1 kali, namun ini sudah naik lagi. Laba kotornya ini mengikuti, laba usahanya mengikuti. Sayangnya kok laba usaha dan laba bersihnya nggak terlalu mirip dengan dengan grafik pendapatannya ya. Ini sempat 2018 ada anomali ya teman-teman ya. Namun kalau ini dihilangkan ya masih mirip-mirip teman-teman ya. Oke, jadi ini kinerja jangka panjangnya naik teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya, untuk beban pokok penjualannya ini semakin menurun ya setiap tahun. Ini bagus, beban usahanya sayangnya naik ya. Sehingga ini laba kotornya yang tadinya naik gara-gara HPP-nya turun, terus karena beban usahanya naik, ini
jadi nggak apa naiknya nggak setinggi dari sini teman-teman ya, tetap naik ya teman-teman ya dari 2,5% ke 3,6%. Ya, untuk beban lain-lainnya ini kecil sekali, jadi ini bagus ya, fokus terhadap bisnis utamanya. Em, Kemudian kalau kita cek laba bersihnya, ini single digit, wah kecil sekali teman-teman ya. Jadi laba bersihnya terhadap total pendapatan ini kecil sekali, hanya 1%, 2,6% ya, single digit dan di bawah 5% semua. Ya, jadi secara laba bersih ini kecil dibandingkan pendapatan. Oke, kemudian kita akan masuk ke kinerja jangka pendeknya. Ini laporan tutup tahun 2022 ke 2021 ya, total pendapatan naik 13,8%. Laba kotornya naik 11,6%, laba usahanya naik 8,1%. Nah, ini laba bersihnya tuh malah turun teman-teman ya. Laba bersihnya turun karena ini ada beban lain-lainnya yang meningkat ya. Di sini kita juga lihat meningkat teman-teman ya. Untuk beban pokok penjualan juga meningkat, ini tetap, ini meningkat ya sehingga laba bersihnya turun 0,4% ya secara dari struktur pendapatan. Nah, untuk valuasinya seperti apa pada saat video ini dibuat? Ini PBV-nya dari 1,21 dan PER-nya di 8, teman-teman ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini PBV-nya ya masih di atas rata-rata, teman-teman ya, di atas rata-rata. Biasanya ini pernah di bawah 1 ya. Kemudian untuk secara PER-nya ini juga mungkin di rata-rata juga, teman-teman ya. Di rata-rata lebih tinggi daripada 2022 semua, sudah lebih mahal daripada tahun 2022 ya. Kalau kita cek dari ROE-nya ini cukup besar ya, 15,02%. Ya, kita bayarnya di PBV 1,21 sehingga earning yield-nya kita adalah 12,45%. Sehingga ini termasuk valuasi yang wajar ya di antara 10 sampai 15%. Untuk dividen sendiri ini tidak rutin bagi dividen ya, tapi ya bagi dividen kadang-kadang, namun tidak rutin ya. Tidak rutin, terakhir bagi dividen tahun lalu ya, 2022 2280 yang dibagi adalah laba dari tahun 2021 ya ini yieldnya adalah 4,47% kalau dibandingkan dengan harga saat ini. Nah ini karena ini tidak teratur teman-teman nggak rutin bagi dividen jadi saya sulit untuk memforecastnya apakah akan bagi dividen atau enggak. Cuman kira-kira kalau kita lihat profitnya ya mirip-mirip dengan tahun lalu ya. Jadi kemungkinan besar ya kalau misalnya membagikan dividen kemungkinan ya nggak jauh-jauh beda dengan 2021 yaitu 22,8 ya yieldnya sama 4,47%. Kalau membagikan ya teman-teman ya karena ini nggak rutin jadi tidak bisa dipastikan. Oke, untuk seasonality-nya sendiri ini kalau setiap tahun ini naik 14,02% ya. Cuman kalau misalnya di bulan April ini chance-nya untuk naik kecil ya. Mei, Juni juga kecil. Yang paling tinggi ini di bulan Juli. Ya, bulan Juli pun ini karena dividen teman-teman ya. Ya, payment date-nya di bulan Juli semua, ini ya di Juni semua ya teman-teman ya, come date-nya. Nah, ini juga sudah lama ya, Juli sudah lama. Kalau misalnya Juli nggak bagi dividen ini merah teman-teman ya. Jadi tergantung nanti apakah pembagian dividen di bulan Juli apa enggak. Nanti kemungkinan besar akan naik di bulan Juli. Atau Juninya nih ya teman-teman ya. Juninya juga potensinya besar naik. Meskipun 20% tapi sekali naik dia naiknya double digit semua. Ya di bulan Juni. Nah ini tergantung dividen apa enggak teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke analisa bandarmologinya ya. Jadi ini pengendalinya adalah PT Era Link Internasional, ada publik 44,4%, ada saham treasury juga. Ya, ini direksi dan komisaris cukup lumayan ya, memiliki sahamnya 7,5 juta lembar saham, juta-juta lembar saham ini cukup banyak. Untuk pemegang sahamnya sendiri ini sedang berkurang secara signifikan ya dari Oktober 35.000 sekarang tinggal 26.000. Ya, kalau kita lihat partisipasi asing di sini sebenarnya hanya 21% ya. Namun kalau kita lihat dia konsisten membeli saham era ini teman-teman ya, investor asing. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Namun karena partisipasinya masih kecil jadi mungkin kita nggak bisa mengikuti pergerakan asing namun kita pantau karena ini sedang mengumpulkan ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya untuk detailnya. Tadi investor asing ya sudah mengumpulkan kelihatan jelas di sini ya dia menambah kepemilikannya cukup banyak dari 25,21 menjadi 31. Ya, untuk secara umumnya ini lokal menguasai saham ini 68,94%. Ya, ini ya sorry ini lembar sahamnya hanya 9,7 ya. Jadi ini ada pengendali
eh, sebagian pengendali ada teman ya di sini teman ya, tapi tidak seluruhnya pengendali ada saham floatingnya, sebagian aja ya. Oke, kita lanjut di sini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, perpindahan sahamnya berarti dari investor lokal ke investor asing ya. Buang barang. Nah, investor lokal siapa yang buang? Pertanyaan gitu ya. Yang buang paling besar adalah ini teman-teman, ada reksadana lokal yang buang ya. Dan ini buangnya adalah bukan satu kali buang, namun rutin setiap bulan. Terus kemudian di bulan Januari ke Februari ini beli lagi namun dibuang lagi teman-teman ya. Jadi ini rutin buang setiap bulan. Kemudian yang kedua terbesar adalah insurance. Ini rutin juga, namun ini sudah mulai malah membeli lagi, membeli balik lagi teman-teman ya. Dulunya jual, 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 jual. Kemudian dari ini Januari ke Februari beli lagi, ke ini beli lagi. Namun secara overall karena kita bahasnya range-nya adalah setahun ya. Selama setahun ini masih jual ya, jadi masih jual. Jadi yang jual adalah reksadana sama insurance lokal, dipindah kemana? Investor asing siapa yang beli? Yang beli paling besar pertama adalah ada IB ya teman-teman, foreign IB ini institusi bank lah, investasi apa finansial, lembaga keuangan lah ya gitu ya. Ini juga pembeliannya adalah rutin setiap bulan ya, jadi bukan sekali beli, jadi akumulasi pelan-pelan gitu ya setiap bulan ngumpulin. Kemudian ada reksadana asing ya, ini cukup agresif ya penambahannya ya. Yang tadinya nggak nambah tiba-tiba akhir tahun Desember kemudian sampai ini nambah teman-teman ya. Kemudian terbesar kedua ada corporate juga ya, juga nambah rutin setiap bulan. Ya, jadi secara garis besar ini sebenarnya ya kalau dibilang distribusi ya kecil sekali ya. Jadi kemungkinan ini kalau kita lihat di sini teman-teman ya, investor retail lokal kita itu sebelumnya beli 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 terus dari Januari, Februari, Maret nih mulai buang besar-besaran secara kepemilikan. Ya, jadi kira-kira itu ya. Jadi ini secara kesimpulan ini sedang diakumulasi oleh investor asing ya. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan ini sebenarnya bisa dibilang netral ya karena ini cuma perpindahan dari uang besar ke uang besar lainnya teman-teman ya. Nah, kalau dari tanggal 1 sampai 17 April ini kelihatan dari broker summary sedang big accumulation. Jadi sedang big accumulation kalau kita lihat di brokernya ini broker asing semua teman-teman ya. Broker asing semua dan tadi kita lihat juga di data ini ya, ini investor asing emang lagi mengumpulkan ya. Jadi kita coba lihat foreign flow-nya lah kelihatan ya teman-teman. Jadi akumulasi di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini sebenarnya kan nggak akumulasi ya teman-teman ya grafiknya. Namun terindikasi memang ada yang sedang akumulasi yaitu investor asing ya. Ini pembeliannya cukup tajam di sini teman-teman. Jadi setelah naik ya, naik ke sini ya dia mulai beli di sini teman-teman ya. Lagi di sini dia beli ya. Ini besar sekali. Oke, untuk secara teknikalnya teman-teman ya, bagaimana ini kalau sebelumnya ini sebenarnya sedang downtrend ya. Ini sideways, kemudian dia downtrend, ya turun terus, kemudian dia break ya. Ini break eh, garis MA50 satu kali di sini ya, dia konsolidasi di sini kemudian dia breakout MA200 ya. Dan dia sudah break lagi ke atas dan ini sekarang sudah menguji support di sini MA200 dan garis support 455 dan dia memantul lagi. Jadi ini menuju ke ranging teman-teman ya. Ini sedang ranging di area sini aja teman-teman. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana kalau misalnya lagi ranging ini karena tadi sedang akumulasi investor asing, kemudian lagi ada investor lokal yang eh, apa reksadana sama insurance lokal yang jual, ya kalau supply dan demand-nya seimbang antara uang besar keduanya itu ya mungkin harganya cuma akan berputar-putar di sini dulu teman-teman ya. Nah, mungkin akan di sini-sini saja teman-teman, ranging di sini mantul-mantul dulu. Ya ini per hari transaksinya 23,4 miliar. Oke, jadi itu kira-kira teman-teman ya, prediksi dari analisa saya. Kemudian kita akan masuk ke risk-nya tadi teman-teman ya, secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi wajar, tidak rutin bagi dividen, forecast-nya 4,7%. Kemudian seasonality ini potensi naik tadi di bulan Juli. Untuk bandarmologi tadi saya simpulkan netral ya, karena ini perpindahannya adalah dari uang besar ke uang besar lainnya, bukan ke investor retail. Kemudian 1 sampai 16 April tadi secara Broksum sedang terlihat akumulasi dan secara teknikal sedang ranging di 455 sampai 580.
Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya sharing di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham ERA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham ERA. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham ERA. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.